Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini dengan Mbak Nur Latifah. Mbak Nur Latifah, proses yang sudah dijalani ini panjang banget ya. Iya. Gitu ya, proses seleksinya mungkin pesaing-pesaingnya juga orang-orang hebat di luar daerah kayak gitu kan. Betul. Apa yang dirasakan saat pengumuman tuh? Kaget sih. Langsung diumumkan atau? Langsung diumumkan hari Langsung itu juga. diumumkan itu juga. Karena kan langsung minta persetujuan dari kadisnya, langsung Iya, iya. diumumkan. Jadi kita langsung bisa persiapan berkas-berkas yang diminta sama kementerian. Menyangka nggak saat itu langsung hari itu kayak yang Ya kaget aja bersejarah gitu ya kan. gitu. Gitu kan. Kaget ya, Kaget. excited mungkin ya gitu, dan mungkin penuh persiapan juga. Betul. Berangkatnya Juli sampai Agustus. Agustus. Oke. Selama 1 bulan, ceritain dong dari awal pengalamannya datang ke Kalimantan Selatan, apa yang dirasakan? Ya, awalnya sih kita masih cari info dulu nih, bagaimana kondisi cuaca di Kalimantan Selatan. Iya, iya. Apakah panas atau dingin gitu kan? Karena kita sesuaiin dengan apa yang kita bawa. Dan pada saat Zoom udah diinfokan, jangan lupa bawa sunscreen, sunblock banyak-banyak. Panas ya di sana? Artinya panas. Dan memang ternyata panas banget, lebih panas daripada Bengkulu. Jadi memang Tapi nggak deket laut kan Kalimantan Selatan? alhamdulillah belakang rumah kita laut, Kak. Oh langsung ya? Oh. Iya, langsung laut. Oh dapat Langsung di laut. daerah pesisir juga Iya ya? benar. Jadi memang kultur masyarakatnya nggak jauh beda sama di sini, Iya, iya. daerah pesisir gitu kan. Cuman cuacanya lebih panas di sana daripada di sini. Itu Iya. bisa sampai 35-38. Karena mungkin garis katulistiwa kan? Betul sekali. Kalimantan itu kan tengah-tengah Iya. kan kayak gitu. Terus perjalanannya itu kita mulai dari tanggal 3 Juli. Ya. 3 Juli itu jalan yang Itu ngumpul dulu di Jakarta atau langsung ketemu enggak, di Kalimantan? langsung ketemu di Kalimantan. Oh. Yang kita pikir awalnya sih kumpul kan, Iya, tapi dari tidak. kementerian mungkin kan? Ternyata kita kumpulnya nanti di Kalimantan, di Banjarmasin. Kita dikumpulin di Hotel Fugo untuk kenalan dan pembekalan selama 2 hari. Setelah itu baru kita dibawa ke Kota Baru, ke daerah penempatannya. Jadi kita Jauh nggak dari Banjarmasin ke penempatan itu? jauh, karena memang beda pulau ternyata, walaupun satu provinsi. Oh, Kota gitu. Baru itu pulaunya nyempil gitu di Iya, Kalimantan kan. Iya, Jadi iya. kita harus perjalanan 10 jam naik darat, harus nyebrang juga. Harus nyebrang juga. Iya, tapi alhamdulillahnya berangkat ke Kota Barunya kita difasilitasi pesawat. Jadi cuma 45 menit Oh, udah nyampe. iya, iya. Nah, waktu pulangnya baru kita cobain darat. Kenapa itu? Permintaan peserta atau panitia yang Dari panitia sih, Dari supaya panitia. merasakan bagaimana sensasinya perjalanan. perjuangannya juga Betul. ya sampai ke Kota Baru kayak Iya. gimana ya? Karena kan kalau naik pesawat bolak-balik kan beda, sama nih sensasinya. Iya, iya, Tapi iya. kalau kita darat kan ceritanya lebih banyak. Oh. Apalagi harus menyeberang kapal, Oke, terus iya. juga perjalanannya jauh gitu kan. Jadi melihat juga bagaimana di Kota Baru sendiri Wah, gitu. harus siap capek tuh ya. Iya, jadi memang Kalau stamina harus dijaga banget tuh. staminanya. Apalagi cuaca. Di awal-awal tuh udah mulai banyak yang ngedrop, demam, sakit gitu kan. Langsung doping, ayo kita minum vitamin banyak-banyak gitu Iya, sama iya, teman-teman. iya. Jadi supaya tetap fit sampai dengan selesai kegiatan. Ya, oke. Untuk kegiatannya apa aja tuh yang dilakukan selama mungkin 1 bulan ya di Iya. sana ya? Selama 1 bulan, di 3 hari awal kita nyampe kan itu udah pembekalan. Udah dikasih tahu nih, kalian harus ngapain aja di sana, harus Oke. pendekatan sama siapa aja tuh udah Oke. dijelasin. Heeh. Dan di antara sampai ke Kota Baru, sampai di sana kita disambut. Yang nggak nyangkanya itu penyambutan langsung sama bupati. Biasanya kan Masya kalau Allah. bupati atau pejabat nyambut abis seremoni pulang gitu kan. Iya. Dia standby 1 hari full sama kita. Bahkan kita dikasih kesempatan naik jet ski, Iya, iya. naik speedboat, dan dia yang jadi supir. Ya Allah Bapak, terima kasih. Iya, luar Udah. biasa sekali sambutan mereka, yang sampai kita diajak ke pulau, dari satu pulau ke pulau lain itu kan lumayan sekitar 1 jam. Iya. Dia yang bawa speedboat dan kita yang naik gitu. Di Berapa antar peserta saat itu? 35 orang. 35 orang ya? 35 orang Oh. perwakilan dari masing-masing provinsi. Iya, Jadi kita dibawa ke pulau dan dia bilang, "Nanti hari Minggu kesini lagi ya. Di pulau ini ada festival Pulau Laut Manti," katanya gitu. Apa tuh festival apa? Festival Pulau Laut itu ritual mereka yang setiap tahun harus dijalankan untuk ke laut Oh, gitu. Kalau kayak kita di Bengkulu mungkin tabot Iya, ya. supaya ada keberkahan, Iya, dijaga iya. gitu kan. Secara budaya mereka Iya. angkat ya kayak gitu. Mereka promosikan itu ke kita dan diantar langsung sama bupati yang ngundang langsung kan. Terus kita naik jet ski yang memang Jarang-jarang loh Iya. bupati mau kayak gitu loh gitu kan. bupatinya gokil banget
dan memang keren banget bupatinya. 1 hari full kita di sana sampai harusnya kita sore udah ke desa-desa, udah ke rumah warga, sampai malam kita di sana. Dan di akhir dijamu sama makan siang, terakhir jam makan malam, baru kita dibagi kelompok untuk ke masing-masing desa. Akhirnya kita sampai ke desa kita tuh udah malam banget. Kelompoknya berarti satu kelompok berapa orang? Macam-macam, ada 6 orang, ada 8 dan ada 11. Dan di kelompok kita ada 11 orang di desa Sarangtiung. Termasuk pemuda dari yang Ya, gabungan. Gabungan. Ada dari Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi gitu. Ada dari Palu gitu. Dapat di desa mana? Dapat di desa Sarangtiung. Sarangtiung. Dan beruntungnya adalah Apa di desa Sarangtiung itu ternyata desa wisata. Yang memang desa terbesar di sana dan potensi wisatanya sangat banyak sesuai dengan dimensi yang ditugaskan oleh kementerian. Jadi kan kita ada dong, iya, jadi kita ada 5 dimensi yang harus dijalankan. Apa tuh? Ada kesehatan, pariwisata, literasi, kesetaraan gender dan lingkungan. Jadi dari 5 dimensi itu mana yang paling menonjol silakan dilakukan untuk lebih di-up lagi. Dan ternyata desa kita desa wisata. Kita branding dong, kita promosi dong, dan kita ke tempat-tempat wisata. Apa gitu. aja? Ada Bukit Mamake, Bukit Bapake, ada Kampung Nelayan, ada Kampung Bahari Nusantara, ada Pantai Gedambaan. Yang ada laut, ada bukit gitu Kak. Jadi lengkap lah sudah kami di sana. Jadi kalau aku story di Instagram tuh teman-teman bilang, "Kamu nih kegiatan atau jalan-jalan?" Tapi ya itu plus-plusnya ya, maksudnya plus-plusnya tuh kalau ya kita dapat di desa sana. Betul. Gitu kan. Dan pengembangannya memang wisata. Iya, memang wisata, dan memang Kota Baru mereka wisata nomor 1. Makanya mereka suka kalau banyak orang yang datang dan mereka akan fasilitasi. Berarti secara di desa itu income-nya dapatnya dari apa? Dari alam juga atau dari wisatanya udah mulai tinggi tuh? Wisatanya udah mulai karena memang ada satu tempat wisata yang baru dibuat, Kampung Nelayan, dan itu yang mengerjakannya binaan dari PT dan binaan dari pemerintah setempat. Jadi ada banyak pemuda-pemuda di sana yang berwirausaha. Nah, itu salah satu pendapatan. Kalau utamanya sih mereka lebih ke nelayan. Nelayan, alam ya? Ke alam. Karena memang belakang rumah itu adalah laut. Dan bagus-bagus. Bagus banget, bersih, bening, biru, dan kita tuh setiap sore tuh nyebur. Kalau nggak nyebut tuh nggak lengkap gitu kan. Gitu. Kayak ayolah gitu. Okay. Dan di hari terakhir pun kita diajak snorkeling di sana, difasilitasi juga untuk melihat keindahan bawah airnya daerah Sarangtiung. Jadi banyak banget dong artinya pengalaman wisata yang didapat gitu. Pengalaman wisata. Kalau secara mungkin Kalimantan Selatan dengan daerah yang jauh ya dari Bengkulu kan gitu kan. Tapi walaupun sama agak pesisir gitu kan gitu. Secara bahasa dan ini terkendala jauh. Enggak sih kalau terkendala, karena kan memang alhamdulillah orang-orang udah bisa bahasa Indonesia. Cuman yang ke orang tuanya aja yang kita harus sesuaiin bahasanya. 1-2 kalimat mereka tidak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi kita harus bisa mengerti. Dan bahasa masih nggak ada kata-kata apa gitu ya. Iya, kalau mau bilang saya itu pian. Kalau pian itu kamu. Kalau saya itu ulun gitu. Ulun, pian gitu. Terus kalau dari sisi makanannya beda karena kita kan Sumatera, Bengkulu khususnya suka pedas. Nah, di sana itu agak manis gitu. Oh, agak manis. Agak manis. Akhirnya banyak rempah-rempah karena daerah timur kan kadang suka banyak rempah-rempah. Banyak sih, cuman beda cabenya karena cabai mereka pakai cabai kering dan besar. Itu kalau pengalaman kita tentang budaya ya, kulturnya. Dan satu hal yang membuat kita juga baru buat kami adalah kegiatan mereka itu kalau di 10 Muharram mereka punya bubur yang memang harus dimasak pada tanggal 10 Muharram. Apa bubur? Nama buburnya bubur Azura. Jadi bubur itu dimasak dengan 40 jenis bumbu. Kayak Jepang ya? Iya. Jadi 40 jenis biji-bijian dan sayur-sayuran yang dimasak jadi satu tempat gitu. Rasanya kayak bubur ayam tapi lebih banyak tekstur karena semua bumbu-bumbu, semua dicampur. Ya biji-bijian tuh masuk semua. Oh, itu dari segi budayanya juga. Segi budayanya. Dari segi pendidikan dan pemudanya kayak gimana? Nah, kalau sih? pendidikannya di sana sudah mulai bagus sih karena memang ada PT juga yang perhatian dengan hal tersebut. Berarti PT-nya bergerak di bidang kalau PT-nya di biji timah. Cuman memang mereka dekat dengan masyarakat gitu. Pendidikannya, terus kita juga buat program pendidikan di sana. Lebih kita tekankan ke pendidikan karakter. Karena kan kalau pelajaran cocok banget dong. sesuai background.
pendidikan karakter sama Iya. bimbingan konseling itu selaras banget selaras gitu. banget. Karena memang kalau masalah pelajaran kan udah dapet di sekolah nih. Iya. Nah, yang karakter ini yang susah buat kita tumbuhin kan. Makanya kita bentuk itu untuk bagaimana mereka bisa disiplin, bertanggung jawab, kerjasamanya gitu. Dan kita mengedukasi supaya mereka tidak buang sampah ke laut. Itu kan masih menjadi banyak ya? momok sekali. Masih Masih banyak juga ya praktik-praktik Iya. mungkin masyarakat yang mungkin kurang edukasi. Karena tidak bisa disalahi juga sih masyarakat, karena memang rumah mereka itu di atas laut. Jadi yang memang jamban kamar mandinya itu Iya, langsung ke laut ke laut. gitu. Nah, itu yang seharusnya diberi fasilitas yang lebih gitu kan. Iya. Cuman menjadi pengalaman buat kita yang tinggal di darat, tiba-tiba tinggal di laut kan beda sensasinya. Iya. Berarti Apalagi saat itu tinggalnya di atas laut dong? Atau enggak Enggak dapat sih, rumahnya? dapat rumahnya masih di darat. Cuman kita sering main ke sana. Oh. Karena ada satu rumah, ada teman kita rumahnya di sana. Iya. Jadi kalau malam kita belum pulang kan main ke sana, kerasa banget ombaknya yang kayak bawa gitu. Iya, Kan iya. numbur-numbur dinding-dinding rumah gitu kan. Itu jadi sensasinya luar biasa sekali. Apalagi kalau udah mulai sore, namanya ada Kampung Bahari Nusantara. Iya. Yang memang di bawah binaan langsung dari Lanal Kota Baru di sana. Jadi sore-sore itu kita kumpulnya di sana terus, dan di sana menjadi salah satu tempat kita untuk belajar bersama pemuda. Iya. Pemuda-pemudanya di sana banyak dan mereka senang sekali untuk belajar bersama kita, sama-sama belajar tentang bagaimana branding, bagaimana digital marketing, Berarti bagaimana. yang isi materi ini dari pemuda-pemuda Iya, ya? dari kita semua. Walaupun apa ya, maksudnya diterjunkan untuk menjadi dan tahu nih culture budaya di sana, tetap juga memberikan impact yang bisa Ya, dibawa nih. betul. Jadi kita meninggalkan sesuatu hal di sana itu yang berkesinambungan untuk terus berjalan. Makanya dengan kita lihat banyak potensi pemuda di sana yang udah ikut kelas kita, kelas digital marketing tadi, kelas-kelas pendidikan itu kan, kita bentuk komunitas. Apa komunitasnya? Komunitasnya namanya Bubuhan Sarang Tiung. Bubuhan itu artinya kumpulan gitu. Jadi bahasa sananya iya, bubuhan. bahasanya Bubuhan. Jadi kita bentuk komunitas itu supaya bisa melanjutkan program kita yang ada di sana. Karena program kita di sana kan ada tentang pariwisata, tentang pendidikan, lingkungan, dan juga UMKM. Jadi harapan kita, karena memang potensi desanya desa wisata, nanti pada saatnya itu dijadikan desa wisata, semuanya sudah siap. Termasuk pemudanya siap bagaimana menyambut tamu-tamu yang datang, UMKM-nya siap dalam pengemasan produk-produk oleh-oleh khas desa gitu, dan masyarakatnya juga siap tentang kebersihan, bagaimana menjaga kelestarian alamnya. Jadi kalau nanti suatu saat kita balik lagi ke sana, kita sudah akan sangat senang sekali desa ini berkembang lebih maju gitu dengan apa yang sudah kita coba susun dari awal. Secara berarti turis-turis masih belum awam ya ke sana ya? Udah banyak sih Kak sebenarnya, karena banyak. memang di sana ternyata ada para layang. Yang memang yang menjadi icon ya, mungkin ya. Menjadi icon dan suka Para ada layang itu event. dari bukit berarti? Iya, karena bukitnya kan ada dua Iya, tuh, Bukit Mamake Mamake sama dan Bapake tadi. Bapake itu yang tertinggi, jadi mereka terjunnya dari Bapake, nanti landingnya ke pantai Sarangtiung. Jadi dari bukit langsung ke pantai Itu bisa gitu. jadi spot tourism juga kan? Iya, kemarin itu terakhir katakan kami kan pulangnya tanggal 5 Agustus. Mereka bilang harusnya pulangnya nanti aja Agustusan di sini. Iya. Karena pada saat 17 Agustus itu mereka sudah ada kegiatan turisme itu. Iya. Kegiatan spot tourism itu ya. udah Mungkin banyak. mengibarkan bendera di para layang ya. Para layang sama di bawah laut. Di bawah laut. Dan keindahan bawah lautnya Luar biasa sekali. Emang Indonesia tuh kaya ya. Kaya banget, dan Kaya di situ banget. kita melihat ada serpihan surga yang jatuh di Kota Baru ternyata gitu. Bukan hanya tentang bukitnya, tentang lautnya, tapi semuanya. Semuanya ya. Dan warga masyarakatnya pun sangat hangat sekali sama kita di sana, sampai kita kan memang tinggalnya sama masyarakat selama 1 bulan. Kalau bahasa kita induk semang gitu kan. Nah, kita tinggal bersama-sama mereka, masak, makan bersama sama gitu kan. Jadi pada saat di akhir kami pulang, mereka semua keluar rumah menghantarkan kami menuju bus dengan suasana yang sangat haru sekali, yang kayak aduh nih kapan bisa kesini lagi. Itu kan sesuatu hal yang secara sambutan mereka ya. Secara sambutan dan mereka melepaskan mereka kembali. Mereka memberikan sambutan yang begitu hangat buat kita. Baik, ditahan dulu Pak ceritanya gitu kan. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.